Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UIN PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Indah Astuti SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SD Negeri Sekarang 1, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Bogor. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di UPT SD Negeri Sekarang 1 pada kelas 4 dengan tema Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berulang, berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, meskipun sudah siang semuanya masih tetap semangat ya. Sebelum kita awal pembelajaran seperti biasa, doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Bro, doa mulai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Siapa? Untuk Bunda absen dulu ya. Ada seluruh Cahyani, Akbar Santoso. Ini yang tak akan mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Tapi sebelum kita membahas kisah hijrah Nabi Muhammad, Bunda mau nanya dulu sama kalian. Pertanyaan ini tuh ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Itu pertama, apakah kalian yang ada di sini pernah pindah rumah atau pindah sekolah? Apakah ada yang pindah rumah di sini? Ada. Mbak Zahida dulu pernah pindah rumah. Dulu asalnya mana? Pindah. Asalnya Ngawi. Pindah ke sini. Kenapa kok pindah ke sini? Oh, bundanya pindah kerja lalu pindah ke sini. Ya. Pindah. Ada kaitannya nanti. Pertama, kepindahan. Apa selain itu juga, Bunda ini nanti ini juga mau mengajak kalian sholawatan. Apakah di sini ada yang pernah sholawatan? Kita semua sholawatan. Alhamdulillah. Sholawat itu untuk siapa sih? Nabi siapa? Salah satu sholawat itu, sholawat kan banyak ya, salah satu sholawat ini itu juga pernah. Dan ini dikaitan juga dengan pelajaran kita dari nanti. Ternyata pada kita semua sebelum kita memasuki pelajaran yang pertama, Bunda minta kalian untuk fokus semangat terlebih dahulu. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Hijrahnya Nabi ke Madinah. Apa tadi itu hijrah? Apa tadi artinya hijrah? Ternyata kalian sudah tahu apa hijrah berbeda. Mbak Zaida dari tadi rumahnya Ngawi pindah ke Sekarang, itu namanya hijrah. Nah, sekarang yang kita pelajari itu
hijrahnya Nabi Muhammad. Sebelum mempelajari kisah hijrahnya Nabi Muhammad, kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan apa? Sebab Nabi Muhammad beragama Madinah. Muhammad itu nanti hijrah ke Madinah itu sebab-sebabnya apa yang kalian akan mengetahui. Yang kedua, peserta didik Mampu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang kedua, kita akan mengetahui alur cerita Nabi Muhammad. Nanti ini kalian sudah harus bisa semua menceritakan kembali. Nanti ada tugasnya kalian untuk menceritakan kembali bagaimana Nabi Muhammad itu hijrah. Yang pertama, arti hijrah itu sendiri. Hijrah tadi apa? Pindah. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau dalam hijrah dalam Islam yang kita pelajari sekarang ini yaitu hijrah Nabi Muhammad adalah perpindahan beliau siapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini bukan hanya perpindahan fisik, tapi juga merupakan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Itu hijrah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sebelumnya tinggal di mana? Di Mekah. Lalu beliau pindah ke Madinah. Kalau Nabi Muhammad pindah, itu pasti ada sebabnya. Oh ya, tentunya dikeluarkan semuanya. Dibuka bab 5 tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah itu pasti ada sebab-sebabnya. Gak mungkin orang pindah rumah, gak ada sebabnya, itu gak mungkin. Mbak Zahidah tadi pindah itu ada sebabnya. Karena apa? Orang tuanya pindah. Nah kalau Nabi Muhammad pindah itu juga ada sebabnya. Yang pertama, tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Jadi dulu Nabi Muhammad sama umat Islam kan masih sedikit waktu di Mekah, itu dimusuhi terus sama orang kafir. Waktu ibadah Nabi Muhammad dilempari sama kotoran unta, dilempari sama batu sampai pernah darah-darah gara-gara kebencian kaum Quraisy. Jadi apa? Tidak berkembang Islam di sana. Yang kedua, kesulitan dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Karena dimusuhi tadi itu, akhirnya sulit untuk berdakwah. Kamu semisal dimusuhi sama teman-temanmu, apakah kamu bisa bergaul dengan baik? Tidak. Sulit, kesulitan itu tadi dalam berdakwah. Akhirnya apa? Islam tidak berkembang pesat di Mekah. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada tawaran dari penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ditawari sama penduduk Madinah. Ada penduduk Madinah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, maukah kamu tinggal di Madinah? Lalu Rasulullah belum menjawab, masih bimbang. Rasulullah belum menjawab, masih bimbang. Kenapa? Karena yang namanya mau meninggalkan tempat kelahiran pasti ada rasa gimana gitu ya, abot, ada rasa berat untuk meninggalkan tempat kelahiran. Jadi Rasulullah tidak langsung menjawab. Lalu apa setelah ditawari sama penduduk Madinah tadi, ini awal mula perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Kaum Quraisy berencana membunuh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad gak pindah-pindah, kaum Quraisy ingin membunuh Nabi Muhammad. Kenapa kok mereka ingin membunuh Nabi Muhammad? Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena orang Quraisy itu gak mau Islam itu maju di sana, gak mau. Inginnya itu apa? Ya sudah gak maju. Soalnya di sana kan di kaum Quraisy waktu dulu itu mereka menyembah apa? Berhala. Mereka gak mau kalau sampai orang lain itu meninggalkan berhala sembahan mereka. Lalu Nabi Muhammad ingin dibunuh.
Lalu Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Nah, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk beliau supaya hijrah dulu ke Madinah. Pergi dulu ke Madinah, tinggal dulu di Madinah. Lalu selanjutnya Nabi mengajak sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut dalam perjalanan. Lalu dalam hijrah Nabi itu juga sendirian, tapi mengajak Abu Bakar, sahabat dekatnya Nabi, yang sekaligus mertuanya Nabi. Ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Aisyah. Abu Bakar ini ayahnya Aisyah. Lalu selanjutnya mereka keluar dari Madinah secara diam-diam di malam hari. Mereka ini siapa? Nabi dan Abu Bakar. Nabi dan Abu Bakar keluar diam-diam pada waktu malam hari untuk meninggalkan kota. Nah, setelah pergi diam-diam itu, mereka tidak langsung ke Madinah, tapi kemana? Bersembunyi dulu ke Gua Sur. Untuk menghindari kejaran musuh, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dalam Gua Sur selama 3 hari. Jadi beliau berdua itu nggak langsung ke Madinah, tapi bersembunyi dulu di Gua Sur selama 3 hari. Allah melindungi mereka. Seekor laba-laba membuat sarang di mulut gua dan dua burung merpati bersarang di depan gua. Cara Allah untuk melindungi Nabi Muhammad yang berada di dalam gua itu dengan apa? Dengan mengirimkan laba-laba dan burung. Laba-laba bikin sarang. Jadi di pintu gua itu ada sarang laba-laba gua. Lalu yang burung membuat sarang di tempatnya. Untuk apa? Supaya mengelabui orang kafir. Dikiranya apa? Di dalam ada Nabi apa enggak? Enggak. Dikiranya di dalam enggak ada Nabi. Padahal Nabi sama Bakar ada di dalam gua. Orang Quraisy mengira gua itu kosong dan tidak jadi masuk. Selamatlah. Nah, perjalanan ke Madinah. Setelah tadi dibuat, setelah aman, Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Jadi setelah masa 3 hari, orang Quraisy tadi sudah pergi, nggak jadi masuk ke Gua Sur. Akhirnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, mereka melewati jalan yang jarang dilewati orang. Mereka itu tidak mengikuti jalan yang seharusnya. Misal contoh, Bunda mau ke sekarang, tapi lewatnya itu bukan lewat jalan sekarang sini, mau ke sekolah, tapi malah lewat jalan yang berbeda. Nabi Muhammad itu bukan melewati rute yang biasanya dipakai, tapi malah melewati jalan yang lebih jauh untuk menghindari supaya tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Ditemani oleh Abdullah bin Uraiqid menunjuk jalannya. Selama perjalanan tadi itu Nabi Muhammad ditemani oleh Abdullah bin Uraiqid. Perjalanan ini melelahkan dan memakan waktu lebih dari seminggu. Karena lewat muter, lewat aduh, akhirnya suwi, akhirnya lama perjalanannya. Ya semua bisa ditempuh dalam 1 minggu. Ini ditempuhnya lebih dari seminggu. Di perjalanan Nabi dan rombongan singgah di sebuah daerah yang bernama Kuba, dan beliau mendirikan masjid pertama di Kuba. Jadi setelah perjalanan tadi, di tengah-tengah perjalanan beliau berhenti dulu di masjid di daerah bernama Kuba. Beliau singgah di sana beberapa hari dan mendirikan masjid. Jadi masjid pertama yang didirikan Rasulullah itu bukan di Mekah, bukan di Madinah, melainkan di mana? Di mana? Yang keras? Di Kuba. Setelah nyampe tadi, kan tadi habis dari Kuba membawa barang masjid salat. Lanjut jalan Rasulullah kemana? Ke Madinah. Setelah nyampe orang-orang itu belum nyampe, sudah menunggu Rasulullah datang. Nah, ketika Rasulullah tadi datang, langsung para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu semuanya menyambut beliau, bernyanyi dengan beliau, bernyanyi untuk menyambut beliau. Itu sholawatan tadi. Sholawat apa tadi? Sholawat. Jadi Nabi Muhammad nyampe ini naik ontak di atas. Terus para penduduk itu langsung
Nah, dari penjelasan Bunda kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Bunda yang akan menanyakan kalian tentang tadi pelajaran yang sudah Bunda jelas. Coba Fitri, siapa yang tidur menggantikan Rasulullah di mana tadi? Di kamarnya Rasulullah ketika dikepung oleh orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib. Abad, di gua mana Rasulullah sembunyi selama 3 hari? Gua Rasulullah sembunyi di gua selama 3 hari. Nah, sekarang ini tidak mau kalian angkat-angkat yang bisa. Ya. Di daerah mana masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah? Baiklah apa baiklah? Di Kuba. Jadi masjid pertama kali yang didirikan Rasulullah itu bukan di Madinah melainkan di Kuba. Nah, karena Bunda sudah menjelaskan dan kalian katanya sudah paham, sekarang tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Kerja di lembar kerja peserta didik. Kalian nanti jangan lupa menuliskan nama dan ke. Lalu di dalamnya sini itu ada panduan pengerjaannya, ada penilaiannya juga. Jadi nanti kalian bisa membacanya sendiri, lalu mengerjakan. Sudah lengkap, pindah bagi kalian kerja. Oke, sekarang bisa dikumpulkan kembali. Sebelum kita lanjut ke tugas proyek kita lanjut. Mari kita kerjakan. Bunda lihat tadi waktu mengerjakan kok letih, lesu, kayak capek gitu. Mungkin karena habis mendengarkan Bunda ceramah seperti itu, cerita kita singkat badan dan tidak dulu yang penting. Jangan ditinggal, tepuk tangan tekan saja agar semua jadi anak pintar. Yes! Siapa mau jadi anak pintar? Aku. Semuanya pasti insya Allah jadi anak yang pintar. Selanjutnya adalah membuat tugas proyek. Bu, gimana caranya untuk membuat tugas proyek itu? Yaitu kalian membuat alur cerita atau menceritakan dari kisah Nabi Muhammad berdasarkan gambar yang ada di sini. Ada beberapa gambar. Nanti ini dari gambar ini cukup kalian pilih 5 gambar saja. Cukup kalian pilih 5 gambar saja. Lalu kalian memakai foto, kalian tempel di sini, diurutkan gambar 1 apa, 2 apa, 3 apa. Urut dari Nabi Muhammad masih di Mekah sampai Nabi Muhammad sudah di Madinah. Lalu bukan hanya sekedar menempel gambar, tapi juga menceritakan, menarasikan, menulis apa cerita kalian di sebelahnya, ya di sebelah gambar ini. Paham nggak? Ada yang mau tanyakan? Nah, dari gelar tugas ini, Bunda ingin apa namanya? Kira-kira kalian sanggup mengerjakan tugas ini berapa menit? Sampai 15?
rujak, asik rujak, rujak, Itu tugas kalian yaitu mengisi refleksi di diri yang pertama. Ini refleksi untuk diri kalian sendiri dari pelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad. Itu dipindah itu tadi. Yang pertama, siapakah tokoh dalam kisah hijrah Nabi yang menginspirasikan? Siapa tokoh yang menginspirasi kalian? Yang kedua, peristiwa manakah dalam kisah hijrah yang paling menginspirasi? Yang ketiga, dari kisah hijrah Nabi Muhammad, nilai apa yang akan saya hijrahkan dari diri saya? Jadi kalian tuh pengen merubah diri kalian tuh menjadi orang yang seperti apa? Yang mau angkat tangan ya, siapakah yang mau bersedia maju ke depan? Angkat tangan. Oke, siapakah tokoh dalam kisah hijrah yang paling menginspirasi kamu? Siapa? Nabi Muhammad. Lalu kan? Terus peristiwa manakah yang menginspirasi kamu? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan kepada Mbak Umi. Dia, silakan maju dia. Siapa yang menginspirasi kamu? Good. Lalu peristiwa mana yang menginspirasi kamu? Apa spot yang ingin kamu tinggalkan? Lalu kamu ingin mencoba seperti apa? Tangan dulu. Lalu Mas Brian ingin berubah menjadi anak yang disiplin, baik disiplin ibadah maupun disiplin belajar. Lalu selanjutnya ini adalah yang terakhir, yaitu penilaian sumatif ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Nah, apakah sudah semua mengisi penilaian sumatifnya? Sudah. Mari giliran ke depan semuanya. Baik, kalian hari ini sudah menyelesaikan tugas mulai dari KPD, tugas proyek, tugas sumatif. Ini menandakan bahwa pembelajaran sudah selesai. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita ulas apa yang kita lakukan. Pertama itu tentang tugas kelompok. Bunda atungi jempol buat kalian. Kenapa? Kalian, alhamdulillah kalian sudah bisa. Ini masing-masing kelompok, baik 1, 2, 3, semuanya sudah bisa menjalankan perannya secara baik. Sudah bisa membagi peran juga dengan baik. Misal kelompok berapa ini? Kelompok 2 mengerjakan semuanya. Sila membaca, apa namanya Mbak Sisil menulis, Mas Hafid membutik, Mbak Agus cari-cari juga membantu mengulik. Bukan hanya kelompok 2, baik kelompok 3, kelompok 1 juga seperti itu semua. Bunda membuat luar biasa untuk kalian sekali. Kita buat semangat. Ini semangat apa? Semangat karena kalian sudah menjadi anak-anak yang luar biasa. Dikasih tugas kelompok langsung sesuai dengan arahan dari kalian sendiri. Kalian yang menentukan sendiri. Dan hebat luar biasa. Jadi tidak seperti yang ketika masih di kelas 3, kelas 2 yang masih ini apa sekarang sudah enggak. Sekarang sudah menjadi anak-anak yang pintar luar biasa. Lalu untuk untuk pembelajaran, tadi Bu Indah lihat dari alur cerita yang kalian buat, Bu Indah merasa Bu Indah menilai kalian sudah memahami tentang kisah hijrah Nabi Muhammad, memahami tentang alurnya bagaimana Nabi Muhammad mulai dari Mekah sampai pindah ke Madinah. Nah sekarang apa Bu? Sekarang implementasinya untuk diri
belajar untuk latihan fisik seperti apa? Lari, terus berenang, kalau satu TNI ya, seperti itu harus ada usaha, harus ada semangat untuk apa? Untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi hijrah kalian sekarang ini bukan hanya sekedar pergi, Fitri pergi ke Lamongan, hijrah. Ila pergi ke Rembang, hijrah, bukan seperti itu. Tapi hijrah kalian sekarang ini adalah di mana kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu adalah implementasi hijrah kalian yang sekarang baik. Gitu ya. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Dan untuk pelajaran minggu depan kita persiapkan untuk mempelajari hikmahnya, hikmah dari Nabi Muhammad ini di hijrah. Siap ya? Sebelum kita akhiri pelajarannya ya. Apakah masih ada yang mau tanyakan kembali? Tidak ada. Tidak punya waktu hari. Ya, kalau